تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ustaz Samsu bisa dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sahabat kalian, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari ini ya, Rabu tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Mei ini? Oh, April, akhir April, 29 April. Baik, insya Allah saya akan menemani sahabat kalian sampai pukul 6 nanti. Tema kali ini kita akan mereview kembali hakikat dan urgensi harta tentu dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi kita tahu kata-kata harta itu di Quran dipakai dalam bentuk tunggal itu amwal, ya. Itu kita jumpai 61 kali, dalam bentuk jamak yaitu mal itu 11 kali ya. Tapi lebih penting lagi sebetulnya sebelum ke hakikat, urgensinya apa itu ada beberapa ayat misalnya atau hadis ya. Kalau di surat Al-Kahfi, ayat 46 itu harta selain anak-anak disebut sebagai zinatul hayatid dunia. Jadi zinat itu perhiasan. Jadi perhiasan kehidupan dunia. Jadi penting. Artinya dalam kehidupan dunia ini selain anak-anak, keberadaan keturunan ya, generasi pelanjut atau pewaris, maka harta juga kedudukannya sama. Jadi harta dan anak-anak atau harta dan anak cucu itu hiasan atau perhiasan kehidupan dunia ya. Zinatul hayatid dunia ya. Zinat itu perhiasan. Kemudian kalau ungkapan yang lain barangkali di surat Al-Baqarah juga surat Al-Adiyat itu harta disebut cuma kebaikan. Jadi ungkapan al-khair atau kebaikan digunakan untuk harta. Jadi mestinya memang mendatangkan kebaikan dunia maupun di akhirat ya. Oleh karena itu memang posisi harta atau aset atau apapun disebut kekayaan ya, sesuatu yang berharga di dunia ini itu pasti merupakan berstatus sakral ya. Sesuatu yang sakral yang suci. Oleh karena itu maka nanti ada aturan yang ketat. Karena dia suci, maka cara memperolehnya juga harus suci. Jadi kasab atau penghasilan harus menggunakannya juga sama. Jadi dari hulu sampai ke hilir, sejak memperoleh sampai menyimpan lalu menggunakan, itu seluruh jalur itu harus suci ya. Yang otomatis jadi salah satu pertanyaan penting di akhirat nanti. Kan kita tahu ada banyak hal yang ditanyakan. Tapi salah satu yang terpenting dalam pengadilan akhirat itu harta yang diamanatkan oleh Allah pada kita. Sejak dari cara memperolehnya ya, al-kasab, penghasilannya, nafkahnya, sampai menyimpannya, sampai menggunakannya untuk apa? Itu semua harus dipertanggungjawabkan, harus suci dari hulu sampai ke hilir. Jadi sakral, betul-betul sakral ya. Jadi walaupun dari sisi kepemilikan itu nisbi sebetulnya relatif, karena mutlak segala sesuatu di alam semesta, jadi apa saja ya di alam semesta itu milik Allah ya. Ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu dalam berbagai bentuk diulang. Jadi segala sesuatu di langit maupun bumi di seluruh alam semesta itu lillahi, milik Allah. Jadi mutlak milik Allah. Artinya Allah yang menciptakan, Allah lah sebagai pemilik mutlak. Tetapi sekali diamanatkan pada kita, itu menjadi milik kita. Yang tentu saja nisbi ya, relatif. Makanya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu menjadi sakral, menjadi suci. Jadi memperolehnya juga harus suci atau halal.
kalau makanan minuman halalan thayyiban, menggunakannya tasarruf dan penggunaannya juga harus halal. Bahkan sedemikian sakralnya sampai mempertahankannya itu, kalau misalnya dibegal atau dirampok atau ditodong, kalau kita wafat ya, kalau mempertahankan harta yang halal, yang suci ini, maka langsung masuk surga, mati syahid. Sebaliknya yang membunuh, membegal, merampok itu langsung ke neraka, tidak ada ampun. Jadi ini saking sucinya itu tadi ya. Jadi otomatis ya, memperoleh dengan cara yang haram, yang dilarang keras, itu otomatis sulit bertobatnya ya. Makin banyak korbannya, makin sulit. Maksud saya begini, kalau orang mencuri atau membegal atau merampok, korbannya satu kan, ya itu bisa misalnya kan dalam hal itu mengembalikan hartanya, kehormatannya dan seterusnya. Tapi kalau terlanjur wafat ya tetap sulit maksudnya tobat nasuhanya. Selain mengembalikan hak-hak pada pemilik, walaupun pemilik nisbi atau relatif, maka harus minta ampun, betul-betul minta maaf maksudnya, lalu memohon ampun pada Allah, berjanji tidak mengulang dan seterusnya. Tapi yang terbayang bagaimana kalau itu jumlah orang yang kita zolimi diambil dengan paksa tadi, dengan cara haram tadi banyak, bahkan bisa ratusan atau ribuan atau jutaan. Yaitu kalau kita jadi pejabat publik, lalu korupsi, kolusi, nepotisme, menerima gratifikasi, macam-macam bentuk lah penyalahgunaan. Itu kalau kita kepala daerah aja, kabupaten kota itu penduduknya bisa jutaan, bahkan untuk kabupaten itu bisa belasan juta. Provinsi apalagi, provinsi kalau kita jadi gubernur kan korbannya, lalu kita semenang-menang selama 5 tahun menjabat, itu korbannya bisa puluhan juta, belasan juta sampai puluhan juta. Bayangkan kalau jadi kepala negara atau pemimpin pemerintahan atau ya pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, coba negara yang jumlahnya ratusan juta, entah itu di Cina, India, Amerika, termasuk Indonesia tuh. Penduduknya katakanlah misalnya 280 juta. Lalu kita berdosa 5 tahun menjabat misalnya, menyalahgunakan sampai angkanya tidak saja miliaran, triliunan. Karena triliunan itu masuk ke kantong pribadi kita, padahal itu uang rakyat misalnya, lalu misalnya 1 juta orang mati kelaparan. Itu bagaimana minta maaf pada 1 juta orang? Itu terbayang, itu hampir bisa dipastikan koruptor itu selamanya kekal abadi terus-menerus di neraka, karena sulit kan. Kalau korbannya 3 bisa datang ke rumahnya, ada ganti rugi, minta ampun betul pada keluarganya. Kalau sampai jutaan bagaimana cara kita? Karena kalau belum beres di dunia, di akhirat Allah nggak akan mengampuni. Jadi tidak ada ampun bagimu begitu. Nah ini makanya berarti kita harus waspada betul-betul pengguna, baik cara memperoleh sampai menggunakannya juga sama ya. Kalau digunakan untuk menyuap sana sini, nyokok, kan katanya sekarang itu peradilan atau hukum itu seolah-olah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya ada mafia lah di peradilan, di hakimnya, kejaksaan, kepolisian, sampai di KPK juga. Jadi maksudnya kalau korbannya atau bukan korban, pelaku lah katakan, walaupun itu indikatornya kuat, banyak saksi, banyak bukti, kalau golongan elit penguasa di atas itu tumpul dengan berbagai cara dilindungi, bisa dibekukan dan sebagainya. Kalau korbannya ke bawah atau yang pelakunya di bawah, hukum itu ke bawah tajam sekali, ke atas tumpul. Nah ini kan jadi itu tadi berarti betapa beratnya ya. Padahal itu sakral ya, suci. Jadi harta ini walaupun tentu nanti ada yang sifatnya mubah ya. Maksudnya benda mubah itu benda bebas ya. Misalnya udara, itu udara bersih itu benda bebas, tapi kalau dikotori karena pembakaran ilegal hutan misalnya, karena dan seterusnya, maka dosanya juga jadi dosa kolektif itu. Tapi kalau yang sifatnya sebenarnya terbatas, itu ada barang tambang yang barang tambang walaupun bisa
jumlahnya cadangan juga luar biasa, tapi intinya barang tambang, lalu harta karun, lalu binatang buruan, kemudian itu benda bebas yang mubah sebetulnya ya. Tetapi harus diperoleh dengan cara yang benar. Kalau yang benda tidak bebas itu yang sudah dimiliki seseorang, di situ ada jual beli dan sebagainya. Tapi intinya cara memperolehnya harus benar, cara memanfaatkan juga. Oleh karena itu sebetulnya harta ini sekaligus sebagai ujian keimanan. Selain urgensinya ya, selain tadi harus dipertanggungjawabkan di akhirat, berarti itu perhiasan dunia ya sebagai amanat, tapi sebagai amanat dia harus digunakan untuk, atau bagi sudut pandang kita sebagai penerima amanat itu ujian keimanan. Apakah kita lupa diri, atau kita berarti kufur nikmat, atau bersyukur malah. Ya kan ada dua kemungkinan. Yang bersyukur luar biasa padahal kaya raya, dikaruniai kekayaan luar biasa, kekuasaan juga yang disebutkan di Quran itu, yang hartanya berlimpah-limpah itu Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga menjadi raja, putra Nabi Daud alaihissalam, itu tetap bersyukur pada Allah, jadi menggunakan, memperolehnya dengan cara yang benar, menggunakannya juga dengan cara yang benar. Padahal ibaratnya kunci perbendaharaan dunia ada di tangan beliau ya, sampai luasnya negara, besar kekuatan maupun karunia harta yang berlimpah-limpah ya. Itu sebagai figur tetap bersyukur ya, tetap tawadhu, tetap bersyukur ya. Jadi lolos dari ujian keimanan. Sekaligus itu untuk bekal berjihad ya. Jadi berjuang di jalan Allah itu kan butuh harta ya. Berjuang di lapangan apapun, mulai dari perjuangan katakanlah memberantas kemiskinan, menolong rakyat, menolong orang yang kekurangan atau terzolimi, tertindas, sampai nanti untuk perjuangan kemerdekaan sebuah umat, sebuah bangsa, itu kan butuh dana, butuh bekal ya, dan itu bentuknya harta ya. Tetapi bagi secara umum perhiasan dunia tadi ya, jadi sebelum digunakan untuk menguji keimanan kita, lalu untuk alat dan bekal perjuangan ya, jihad tadi, maka itu tadi zinatul hayat di dunia, jadi sebagai perhiasan kehidupan. Jadi dengan harta itu maka hidup, ibaratnya kebutuhan pokok itu kan pangan, sandang, papan, lalu pendidikan, lalu kesehatan dan seterusnya, itu bisa terlayani, terpenuhi dengan sebaik-baiknya ya. Itu butuh dana, termasuk nanti ibadah dengan harta itu mulai dari kewajiban sifatnya filantropi ya, baik yang wajib maupun yang sunat, sejak itu membayar zakat mal ya, zakat harta, sampai yang sunat mulai dari infak atau sedekah, kemudian wakaf atau sedekah jariyah, sampai ke menyembelih hewan korban atau udhiyah ya, hewan korban, walaupun nanti ada ikhtilaf apakah statusnya wajib atau sunat muakkad, tapi tetap aja itu harus ditunaikan, terutama itu bagi yang mampu ya. Entah nanti pas Idul Adha itu entah kambing untuk satu keluarga, atau onta untuk 10 atau 9 atau 8 atau 7 keluarga. Kalau sapi atau kerbau itu untuk 7 keluarga gitu. Ya maka itu semuanya membutuhkan harta ya. Jadi oleh karena itu maka wajar kalau bekerja mencari nafkah ya, atau memiliki kasab ya, usaha, itu satu keniscayaan juga bagi setiap muslim ya. Karena tidak datang ujuk-ujuk, datang dari langit begitu. Harus ada usaha, dan usaha inilah yang dinilai sebagai, selain sebagai perjuangan hidup, sekaligus sebagai ujian apakah memilih yang halal. Jadi sumber pendapatan atau wilayah atau area yang halal ya. Bahkan yang subhat saja dilarang di hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan. Jadi yang halal jelas, yang haram juga jelas. Nah ada area atau wilayah atau jenis yang tidak jelas di antara halal dan haram, itu disebut syubhat.
Sesuatu yang syubhat itu harus dihindari juga. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis sahih itu diibaratkan seperti menggembala di tanah larangan. Orang raja memiliki tanah larangan, ada batas-batas. Kita menggembalakan entah kambing, entah rusa, entah apa di sekitar itu. Tapi pasti dari ratusan domba itu ada yang terperosok jatuh. Nah itu bisa terkena hukuman ya. Jadi wilayah yang halal kecuali yang ilmunya mendalam ya. Jadi sebetulnya bagi kita yang awam sekalipun yang halal itu jelas seperti terangnya matahari. Yang haram juga ada batas-batas yang disebut sesuatu yang samar-samar ya, subhat. Itu hanya orang yang ilmunya mendalam saja yang mengetahui. Nah, maka harus dijauhi. Termasuk hal-hal yang seringkali diikhtilafkan, masih ada perbedaan pendapat, harus dijauhi jauh-jauh ya. Jadi menghindari yang begitu diutamakan, sehingga memilih penghasilan atau pendapatan untuk mencari hartanya harus yang suci halal, caranya atau jenis pendapatannya, kasabnya, nafkahnya, nafkahnya harus juga jelas-jelas halal, yang terang benderang halal seperti matahari di siang hari. Jadi tidak boleh memilih profesi atau jenis penghasilan yang abu-abu, wilayah abu-abu, tidak boleh. Harus yang jelas putih, terang benderang, halal sepenuhnya 100% ya. Makanya lalu sekarang kadang-kadang ada kenyataan hidup yang mengerikan, jadi malas sampai ada pernyataan kan kita kadang-kadang yang halal mencari penghasilan yang haram ada susah sekarang. Nah ini pernyataan keputusasaan sebetulnya ya. Katanya jangankan mencari yang halal ya, maksudnya penghasilan atau harta atau nafkah ya, aset yang halal, mencari yang haram aja sudah susah, banyak kendalanya, ini perlu perjuangan sikut menyikut. Nah ini keputusasaan ya, tentu ini tanggung jawab bersama. Sampai muncul pendapat seperti itu sebetulnya terbalik ya, terbalik itu begini ya, memang betul mencari yang halal itu harus perlu perjuangan, mencari yang halal ya perlu perjuangan, wajar ya. Kenapa? Karena iming-imingnya atau apa hadiahnya nanti masuk surga kan perlu perjuangan. Kalau mencari yang haram itu nggak susah sebetulnya, nipu kanan kiri sana, memalsukan dokumen, bersaksi palsu, tanda tangan palsu, semua yang relatif mudah dilakukan, tapi bisa di dunia tertangkap basah, kena hukuman juga, hukum positif dunia, di akhirat jelas. Ya, Allah tidak pernah lengah ya, Allah tidak pernah tidur, bahkan malaikat yang ditugaskan Allah juga mencatat, merekam. Jadi sebetulnya mencari yang haram itu mudah, tetapi tetap harus dihindari. Karena masuk neraka itu gampang sebetulnya. Baik meninggalkan perintah maupun melanggar larangan. Meninggalkan perintah, ya misalnya bekerja, diperintahkan bekerja, kita malas-malasan aja, mengabaikan amal, melanggar tupoksi, maka pasti akan neraka nantinya. Begitu juga kita malas-malasan atau kita bekerja giat tapi di wilayah jelas-jelas haram, mengedarkan narkoba misalnya, korupsi, menyalahgunakan jabatan, itu relatif gampang, Pak. Apalagi kalau hukum sekarang ke atas tumpul tadi, kan berarti gampang sekali. Bahkan mungkin ada yang korupsi sampai miliaran, sampai ratusan juta, kong kali kong, tahu sama tahu TST, lolos dari dunia. Tapi di akhirat nggak lolos. Gampang masuk neraka itu gampang sekali, mudah sebetulnya. Nah, masuk surga itu pasti sulit, perlu perjuangan. Jadi menjadi pejabat yang adil dan jujur, menjadi pejabat publik yang jujur, yang adil, tidak pernah korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan seterusnya, itu sulit, langka. Berjuang jadi pengusaha sukses, jujur, tidak pernah melanggar aturan, tidak melewati wilayah haram, itu juga sulit. Pedagang yang jujur, sukses jadi konglomerat, hartawan yang jujur, calon ahli surga, itu juga sulit. Artinya bisa jadi hanya 10 dari 100 atau 20 dari 100. Kalau yang gampang itu 80 dari 100 buat kong kali kong, nyokok sana sini, suap. Padahal sogok atau suap itu ar-rasi wal murtasi finnar. Baik yang menyuap maupun yang disuap sama-sama di neraka. Jadi kan gampang sebetulnya, sekarang gampang sekali suap penyuap itu.
banyak pejabat publik yang gampang disuap, sampai hakim, polisi, jaksa pun gampang disuap. Yang menyuap juga banyak, pengusaha-pengusaha yang pengusaha hitam lah. Jadi berarti gampang kan, di dunia gampang, di akhirat juga gampang masuk neraka itu. Tapi ya jangan dilalui, pilih yang sulit. Jadi al-balad itu sesuatu yang mendaki naik itu di surat al-balad, surat 90 itu kan sulit ya. Perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, termasuk mencari nafkah yang. Jadi ini harus dilakukan ya. Jadi oleh karena itu ini harus jadi pegangan kita semua ya. Nah sekarang kita lihat ya, sekedar contoh saja ya. Misalnya hal-hal yang haram itu ini dengan dalilnya singkat-singkat saja, hanya sumbernya saja. Misalnya kalau jual beli misalnya arak ya, khamr, kemudian babi, kemudian patung, itu jelas sekali di Bukhari Muslim itu diharamkan betul. Atau harga anjing ya, jual beli anjing itu di Sahih Bukhari dan Muslim itu haram, itu diharamkan bagi seorang muslim ya, kecuali anjing itu untuk keamanan ya, jadi dilatih untuk keamanan anjing. Berarti tapi anjing yang lucu-lucu itu malah haram sebetulnya ya, mohon maaf ya. Kalau yang diizinkan untuk keamanan, untuk berburu itu yang katakan bulldog, tentu dilatih ya, termasuk sihir ya, tukang tenung atau penglaris atau itu semuanya yang sekarang sebut untuk dalam persaingan dagang itu ya, wah, sampai bekerja sama dengan jin kufur, dengan syaitan, dengan iblis, itu semuanya diharapkan ya. Kalau untuk anjing tadi ada kecuali harga anjing pemburu, itu ada di riwayat An-Nasa'i ya. Kalau yang anjing dilarang itu di Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau pengecualiannya, jadi anjing pemburu tadi termasuk penjaga keamanan itu ada di Sahih juga di riwayat Imam Sunan An-Nasa'i ya. Jadi pengecualian. Nah sekarang coba dilihat, kan banyak yang anjingnya tuh wah mahal-mahal. Kalau kucing masih boleh, ada hadisnya juga. Kalau anjing yang lucu-lucu dicium-cium oleh anggota keluarga, dibawa masuk ke dalam rumah, itu haram sebetulnya. Ini jarang dibahas ya. Bagi keluarga muslim, memelihara anjing itu hanya boleh untuk anjing memburu dan keamanan, berarti di halaman ya. Dibawa masuk ke rumah, walaupun harganya jutaan, mahal, ada silsilahnya, wah lucu-lucu, sampai ada perlombaan, wah dihias kayak fashion show anjing, itu haram semuanya itu ya. Harganya juga haram, jual beli anjing seperti itu. Jadi yang menjual haram, yang membeli juga haram. Ini sahih di Sahih Bukhari dan Muslim ya. Kemudian contoh yang lain misalnya jual beli najasi, ini banyak di pasar ya. Najasi itu kong kali kong antara penjual dengan temannya atau rekannya gitu. Nanti pakai tawar menawar untuk menipu calon konsumen yang sesungguhnya ya. Jadi menawar harga barang di atas yang semestinya, tetapi untuk menipu orang lain ya, menipu pihak ketiga lah, menipu. Jadi ini hadisnya sahih, jual beli najasi. Dan ada lagi di Bukhari Muslim juga adanya jual beli bai'un talakir rukban. Bai'un talakir rukban itu kalau dulu sering dipahami sebagai jual beli mencegat pedagang di tengah jalan sebelum pedagang mengetahui harga pasar ya. Jadi misalnya begini, petani di Lembang, entah tomat, wortel kelas 1, sebelum dia sampai di pasar induk Ciroyom misalnya, kita cegat di Setiabudi misalnya, untuk supaya gampang nah itu dulu diharamkan ya. Tapi harus diketahui itu belum ada peralatan komunikasi ya. 15 abad yang lalu kan belum ada handphone, belum ada siaran radio, televisi, belum ada internet. Nah, maka mencegat sebelum pedagang, penjual atau petani yang panen di Lembang tadi kita cegat di Jalan Setiabudi sebelum sampai ke pasar Ciroyom, pasar induk Ciroyom, artinya pedagang itu
belum mengetahui harga pasar, tidak boleh ada tawar-menawar. Itu namanya bai'un talaqi rukban. Dalam kondisi dunia modern itu kita menyebutnya asimetri information. Informasi yang tidak simetri, berat sebelah. Jadi harga pasar oleh calon pembeli yang atau makelar yang mau menjaga di tengah jalan itu tahu persis. Sementara petani penjualnya belum tahu. Yaitu jadi informasi asimetri. Penjual belum mengetahui harga pasar, itu tidak boleh. Tapi kan sekarang dengan peralatan komunikasi ya, bisa nyetel radio RRI, nyetel televisi, atau buka internet. Baru panen saja, kemarin panen mau berangkat dari Lembang, itu sudah tahu harga pasar. Bapak petaninya itu dengan keluarganya. Nah, jadi boleh. Gitu. Asal artinya tahu harga pasar. Oh, tomat kualitas kelas 1 itu sekarang mahal, harga pasarnya berapa, berangkat dari Lembang itu atau dari Ciwidey sudah tahu. Jadi boleh dijualnya, asal sama-sama tahu. Jadi informasinya simetri, nah itu boleh. Tapi kalau tidak tahu, karena buru-buru nggak sempat melihat internet, nggak sempat mendengarkan RRI atau televisi atau apapun, pokoknya harga pasar tetap tidak boleh itu. Jadi tidak boleh, itu namanya bai'un talaqi rukban. Kemudian ada lagi namanya bai'un saumi ala saumil ghair. Bai'un saumi ala saumil ghair. Ini jual beli dengan pembeli kedua setelah ada kesepakatan dengan pembeli pertama. Ini tidak boleh. Kalaupun boleh, pengecualiannya kalau seizin bukan seizin, sebelum ada kesepakatannya. Jadi penawar kedua minta izin pada penawar pertama. Itu kan tawar-menawar misalnya. Maka kita mau ikut menawar, minta izin pada penawar. Kan menawar harga barang misalnya di pasar misalnya, belum bicara pasar tradisional, belum dikabulkan oleh sang penjual, maka calon pembeli lainnya harus minta izin pada penawar pertama. Itu pengecualian. Kalau tidak minta izin, nyelonong aja ikut nawar, itu terlarang, namanya bai'un saumi ala saumil ghair. Itu juga di Bukhari Muslim ya. Sebetulnya kalau mohon maaf ya, ini menyimpang sedikit, yang sejajar tapi satu nafas dengan bai'un saumi ala saumil ghair ya, jual beli menawar, itu tadi ada larangan juga untuk melamar seorang gadis. Jadi maksudnya gini, ada seorang gadis, maka ada jejakan muslim pertama melamar, terus belum diputuskan ya, jadi masih tunggu sebulan lagi dijawab. Selama sebulan itu pemuda lain nggak boleh, haram melamar, ikut melamar itu. Jadi harus nunggu. Kalaupun minta izin, saya rasa tidak. Misalnya minta izin, pemuda kedua minta izin, ketemu pemuda kedua itu si Neng ini ikut terjatuh cinta juga dalam pelamar kedua ini, minta izin. Mustahil pelamar pertama mengizinkan. Wah, aja saya aja belum dicocok, jadi menolak. Hampir mustahil memberi izin ya kalau dalam melamar. Kalau jual beli, pasti maka silakan ikut nawar gitu. Bentar Ustaz, ada pertanyaan di Zoom. Oh iya, bentar ya. Berarti di chat ya. Iya. Bang Mas sudah. Sebentar ya. Oh iya. Pertanyaan ya sebenarnya dari Bapak Sandi Kustejo ya, bertanya, bagaimana mohon petunjuk kehidupan di zaman sekarang serba carut marut dengan hukum dijual beli dan sebagainya. Ya justru itu, jadi memahami kondisi pasar itu Mas Sandi begitu Pak sahabat itu mutlak sampai zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin kedua, karena waktu itu sudah perdagangan internasional ya, zaman Umar bin Khattab meluas sampai ke Afrika Utara, ke Eropa. Maka untuk berdagang di pasar itu ada semacam fit and proper test, diuji. Nggak boleh sembarangan, mau muslim mau kafir, negara kafir non Muslim, kalau masuk ke pasar, baik sebagai apalagi sebagai penjual ya, sebagai pembeli saja semacam dites. Jadi nggak boleh as-sufaha ya, anak kecil belum atau orang dewasa tapi mohon maaf agak blow on gitu ya,
nggak punya informasi apa-apa, terus nyelonong ikut jual beli, ikut nawar, investasi, itu dilarang. Supaya apa? Supaya adil, informasinya simetri, cara tawar-menawar, cara negosiasi atau berundingnya misalnya juga tidak melanggar aturan, saling menghormati antara penjual pembeli atau antara investor dengan calon investor dengan mitranya. Jadi masuk pasar itu tidak sembarangan. Padahal dulu pasarnya masih pasar real ya, fisik. Kalau sekarang kan pasar di internet ya apalagi begitu, lebih harus mengetahui hukum betul-betul supaya itu tadi tidak carut marut, ada perlindungan hukum, ada kejelasan. Jadi sekarang jual beli online itu bukan saja bahaya ya, ada bahaya tertentu. Penipuan tidak kurang-kurang, terutama kalau itu ya dibayar melalui melalui transfer ya. Banyak yang barang yang datang tidak sesuai yang diiklankan. Kalau COD, cash on delivery, masih mending ya, bisa menolak kita sebagai pembeli ya. Yang diiklankan fotonya kualitas kelas 1 bagus, yang datang kita ecek-ecek, kita kecewa, kan kita bisa menolak kalau COD ya. Tapi kalau terlanjur di transfer bagaimana? Dan itu banyak yang tertipu begitu. Makanya perlu kehati-hatian, perlu pelindungan hukum. Pasar online itu juga harus jujur penyelenggaranya. Jadi ini betul, makin sekarang makin betul, saya sepakat dengan Mas Sandi Kostejo, makin carut marut. Banyak sekali penyalahgunaan di pasar internet atau pasar online ini. Jadi ini memang warga yang pasar fisik saja juga masih banyak ya penipuan-penipuannya. Jadi memang harus termasuk investasi bodong ya, yang pernah dibahas 2 pekan lalu, investasi bodong. Yaitu ya, yang tertipu kan tidak main-main ya, sampai yang terakhir dana syariat ya, PT Dana Syariat Indonesia itu yang tertipu lebih dari 15.000 orang investor, jumlahnya sampai triliun. Itu bagaimana? Saya yakin di antara 15.000 lebih itu tidak semuanya awam. Maksudnya banyak yang terpelajar, bisa jadi doktor, S2, S1 ya, tapi mungkin dalam bidang kesehatan, dalam bidang atau pokoknya insinyur, belum tentu mengetahui betul baik dari sisi hukum syariatnya, hukum fikihnya, maupun seluk-beluk itu tadi. Jadi percaya baik dengan nama labelnya pun Dana Syariah Indonesia, udah ikut investasi di sana. Setelah macet, terbongkar, baru ketahuan ternyata itu bodong ya, investasi bodong. Jadi memang benar, yang tertipu kan tidak main-main. Maksudnya jumlahnya sudah sampai 15.000 orang coba. Dan itu ya kita nggak tahu profilnya, tapi yakin nggak mungkin semuanya awam. Pasti banyak yang terpelajar. Maksudnya terpelajar itu ya pendidikannya entah S1 atau S2 atau S3 ikut jadi korban. Nah, ini kan berarti harus hati-hati sekarang ya. Jadi saking banyaknya modus-modus penipuan ya. Jadi betul harus pertanyaan memahami petunjuk kehidupan, mulai dari regulasinya, hukumnya, perundang-undangan, sampai hukum dari sisi tinjauan syariah sendiri, mana halal, mana haram, hadisnya, ayatnya. Ya, kalau tidak tahu ya harus bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, itu kaidah umum yang diajarkan Al-Quran. Bertanyalah pada ahlinya kalau kalian tidak tahu gitu. Jadi harus tidak semua kita ahli fikih, tidak semua kita ahli tafsir, tidak semua kita paham hukum positif, masuk perundang-undangan, ya harus nanya. Entah nanya, entah konsultasi. Kalau konsultasi berbayar, ya itu resiko ya. Bahkan sekedar bayar pajak duniawi pun ada konsultannya mungkin. Tapi kalau zakat atau mungkin jual beli konsultasi fikih pada umumnya rata-rata pro bono ya, gratis ya, tidak berbayar. Tapi intinya gitu, bertanya pada ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Nah, kita kira gitu ya Mas Sandi Kusneja ya. Baik, saya rasa gitu kita lanjutkan ya. Jadi ini waktunya juga sudah tinggal 5 menit atau 6 menit lagi ya. Baik ya, jadi intinya itu tadi ya. Jadi memang ini amanat dari Allah, harus bekerja, berjuang, berjihad, tapi harus
hati-hati berdoa otomatis ya supaya penghasilan kita halal, profesi kita halal, nanti menggunakan juga kita dengan anggota keluarga inti kita, istri, anak-anak itu nanti kalau itu seorang istri yang punya karir juga suami dan anak-anak menantu itu nanti menggunakannya juga di jalan Allah ya yang halal, sehingga dari hulu sampai ke hilir halal, insya Allah itu kita amanat, kita tidak karena sebenarnya masih panjang ya, tapi saya ingin singkat saja. Riba, judi, lalu pencurian, lalu suap menyuap tadi, korupsi menyuap itu baik yang menyuap maupun menerima suap itu di hadis Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi itu haram ya, ar-rasik wal muktasik finnar di neraka. Sampai keuntungan pihak yang berkhianat dalam mitra dagang. Nah, khusus untuk perdagangan khomer atau arak itu Nabi melaknat 10 golongan. Jadi tidak hanya yang minum ya, yang memeras anggurnya, memeras yang maksudnya panen gitu ya, yang minta diperas, yang meminum, yang membawa mengangkut transportasi, yang minta diantar, yang menuangkan, kalau sekarang misalnya bartender, yang menjual, yang ikut makan, yang membeli, yang minta dibelikan, itu di hadis Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah 10 golongan, semuanya terkena dosa. Nah, jadi hati-hati memang. Sebenarnya sama ya, perjudian juga begitu, tidak saja penjudinya, tapi bandarnya sampai misalnya di Monaco atau di Macau atau di Malaysia itu di Genting Highland, maka itu semua pekerjaan di situ jadi haram. Dalilnya di Sahih Bukhari Muslim, barang siapa menolong kemaksiatan dia ikut bermaksiat. Jadi di tempat perjudian, misalnya di Malaysia di Genting Highland atau di manapun di kapal di tengah laut sampai di Monaco, bukan Monaco apa, di Amerika itu di Las Vegas misalnya, maka itu semua yang terlibat haram, tidak saja penjudinya ya, dan bandarnya ya, tukang sapunya pun apa saja yang penghasilan terkait itu ikut haram, tentu proporsional ya. Baik ya, jadi saya rasa harus hati-hati hidup ini, kita harus berusaha bertakwa betul-betul, taat pada aturan Islam, tidak melanggar dalam hal harta tadi. Nah, tentu saja selain upaya dan kehati-hatian, maka berdoa ya, agar kita selamat, pakai doa sabu zakat, sampai doa ingin masuk surga atau akhir hidup yang baik ya. Akhir hidup yang baik itu berarti potretnya kita penghasilannya halal, semuanya tidak. Jadi misalnya Robbi ini as'aluka husnal khotimah gitu. Ingat akhir hidup yang baik ya, husnal khotimah. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, baca surat wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Baik, saya Samsu Basir undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.